Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali bersama saya dalam renungan harian Kita Sehat, Kita Kuat. Kita akan bersimpuh di bawah kaki Tuhan, kita menaikkan doa dan ucapan syukur, dan disertai oleh kebenaran firman Tuhan yang bisa menguatkan saudara dalam saat-saat saudara menghadapi masalah persoalan. Kami akan terus hadir ketika kita menghadirkan Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang memberikan pertolongan buat kita semuanya, sehingga saudara bisa mengatakan aku sehat, aku kuat, dan aku diberkati. Mari kita angkat pujian, kita menyenangkan hati Tuhan, kita sembah Dia, kita agungkan Dia, dan janjinya ya dan amin buat kita semuanya. Haleluya. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa. Hidup kita telah ditetapkan oleh Tuhan dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Satu rencana yang sangat indah selalu Tuhan berikan bagi kita. Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Mari bersama-sama saudara kita katakan semuanya baik. Apa yang telah Tuhan perbuat buat kamu dan saya, hidupku katakan bersama. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Satu rencana yang indah yang selalu Tuhan berikan kepada saudara. Kau siapkan apapun yang terjadi, percayalah rancangan Tuhan adalah selalu yang terindah. Harapan katakan bersama dengan imanmu. Semua baik, semua baik. Kita harus berani mengatakan semuanya baik. Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan bersama. Semua baik, semua baik. Amin. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semuanya baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, amin. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan telah jadikan setiap hidup kita berarti. Maka dari itu mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Kita satukan hati saudara di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dengan program Kita Sehat, Kita Kuat.
kami boleh hadir kembali untuk menemani anak-anak-Mu, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Bapa. Yang dalam keadaan lemah, yang dalam keadaan ada masalah persoalan, yang ada dalam keadaan kesedihan, yang ada dalam keadaan kesendirian Bapa, Engkau hadir bersama-sama dengan mereka ya Bapa, melalui program kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami bersimpuh di bawah kaki-Mu dan kami menaikkan suatu doa di hadapan-Mu, ketika kami menjerit dan berteriak kepada-Mu, maka kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami sungguh percaya. Untuk itu Bapa, kami mau bersimpuh di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami angkat pujian satu kali lagi Bapa, bahwa semuanya baik karena Engkau sungguh-sungguh baik di dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, amin Tuhan, amin. Katakan semuanya baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidup kami berarti, hidupku berarti. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya akan membawakan renungan singkat buat saudara yang ada di rumah. Ketika kita mengalami hal-hal yang sangat terpuruk sepertinya, kalau kita ada di rumah, sepertinya hanya seorang diri yang mengalami hal yang terpuruk. Tetapi ketika kita di luar, di sana banyak sekali orang-orang yang jauh mengalami yang lebih parah dari apa yang kita alami. Saudara dikasih oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus, apa yang terjadi di dalam kita itu semua sudah direncanakan. Dan Tuhan kita itu dahsyat. Satu hal yang Tuhan mau, jangan mudah saudara emosi untuk menghadapi hal-hal yang sukar, menghadapi hal-hal yang tidak nyaman. Karena kita tidak mengerti situasi dan kondisi di dalam keadaan keluarga kita, hubungan kita antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, antara keluarga, sanak saudara, kita tidak tahu. Tetapi mau saya katakan, saat ini jangan mudah emosi. Kita hadapi, kita lihat, kita tanggapi semuanya dengan hati yang penuh kesabaran. Ketika kita sabar, kita tidak bercemooh, kita tidak berceloteh kata-kata ini. Seringkali orang-orang makanan apa saja tidak ada yang lesat kecuali apa yang kita suka. Memang benar. Dan begitu banyak orang-orang mengatakan, waduh aku kalau makan ini nggak bisa, aku makan itu nggak bisa. Oke lah. Tetapi bukan karena makanan secara jasmani, tetapi makanan secara rohani. Mari kita menikmati berkat Tuhan saat ini. Saya mengambil dari Keluaran 14. Di sini menceritakan tentang Firaun yang dikeraskan hatinya oleh Tuhan sendiri. Karena apa? Karena Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Kepada siapa? Kepada saudara. Ketika saudara boleh bersama-sama dengan keluarga mungkin, dengan anak-anak menantu mungkin, menantu dengan mertua mungkin, kakak ipar mungkin, saudara adik ipar mungkin, dan siapapun yang ada di sekelilingmu. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagimu. Ketika engkau disakiti, ketika engkau dilecehkan, ketika engkau menghadapi satu situasi kondisi yang sangat tidak
enak sama sekali, membuat kekacauan sehingga jantungmu mungkin berdebar-debar. Kalau saudara tidak biasa dengan kumpul dengan orang-orang yang keras hati, mungkin nggak bisa seperti itu. Nah, Tuhan sedang mau menyatakan kemuliaannya. Segala sesuatu boleh terjadi itu seizin Tuhan. Seperti firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dari Keluaran 14 ayat 1 sampai 14. Tetapi saya akan mengambil poin-poinnya saja. Dari judulnya, Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Dari ayat pertamanya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, ayat 2, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Firaun mengatakan bahwa orang Israel itu sudah tersesat ketika dia masuk di Mesir. Ini pikirannya Firaun. Seringkali kalau saudara menghadapi masalah, waduh sudah celaka ini, gak ada lagi jalan keluar, gak ada lagi penyelesaian. Ketika aku sudah terlanjur menikah dan aku masuk di dalam keluarga ini, kelihatannya dari luar sih oke, baik-baik saja. Tetapi ketika aku masuk ke sana kayak masuk ke lubang buaya aja, ke gua singa gitu ya. Aduh, bagaimana? Percayalah saudara, ketika anak-anak muda engkau berdoa untuk mencari pasangan hidupmu, tapi doanya bukan doa yang dari keinginan hati kita, tetapi berdoanya itu meminta yang dari Tuhan, percayalah Tuhan tidak pernah salah untuk memilihkan engkau pasangan hidupmu. Itu kalau berbicara pasangan hidup. Sekarang kalau kita berbicara masalah studi, orang tuaku ingin saya ada di kedokteran, tetapi saya sendiri ingin masuk di bangunan gitu, di sipil. Sudah berbeda jauh. Ketika engkau mendaftar di salah satu fakultas, ternyata engkau ada di kedokteran. Bukan kamu diterima di sipil, di bangunan, bukan, tetapi di kedokteran. Percayalah, segala apa yang Tuhan rancangkan untukmu itu adalah yang terbaik. Itu kalau berbicara studi. Demikian pekerjaan, sudah membuat lamaran ke sana ke sini ke mana-mana, ternyata aku diterima di salah satu perusahaan yang jauh dari rumah, yang aku tidak mampu bagaimana dan bagaimana. Ketika saudara sudah berdoa, doa orang benar itu sangat besar kuasanya dan Tuhan dengar doa itu. Maka apa yang Tuhan lakukan itu adalah yang terbaik buat saudara. Ketika saudara diberikan jawaban, janganlah gusar hatimu, tenangkanlah hatimu. Itu dalam segala masalah. Saat-saat seperti ini, hari-hari seperti ini, hanya kesulitan rasanya yang ada. Seperti apa yang dikatakan oleh Firaun ini. Mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Itu pikirannya Firaun. Ternyata apa benar pikiran Firaun ini juga menjadi pikiran Tuhan untuk bangsa Israel, buat saudara. Mari kita lanjut dalam firman Tuhan. Di ayat yang keempat dikatakan, akunya itu aku besar, berarti berbicara Allah, berbicara Tuhan. Aku akan mengeraskan hati Firaun. Tuhan bertindak untuk mengeraskan hati Firaun. Tuhan juga bisa melembutkan hati Firaun. Tetapi saat ini Tuhan mengeraskan hati Firaun. Seperti apa yang saya katakan tadi, ketika saudara boleh berkumpul dengan orang-orang yang baru di sekitarmu, keluarga yang baru. Saya mengambil contoh dengan mudah aja, keluarga yang baru, pernikahan, suatu pernikahan dari orang lain yang dipersatukan masuk ke dalam satu keluarga, pasti sudah berbeda caranya. Cara berkomunikasi berbeda, cara tatanan semuanya berbeda, cara untuk menyuguhkan sesuatu berbeda. Tetapi janganlah itu menjadi bebanmu. Masuklah terus dalam rencana Tuhan. Saya yakin dan percaya, ketika kita menghargai,
maka Tuhan sendiri akan bertindak buat saudara. Seperti firman Tuhan dikatakan, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Ini maunya Tuhan. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Nah, kalau sudah seperti ini mau apa? Tuhan izinkan hati Firaun ini dikeraskan. Karena apa? Karena Tuhan mau menunjukkan, mau menyatakan pertolongannya kepada saudara. Masalah itu boleh datang silih berganti, dan itu Tuhan izinkan. Kita nangis-nangis, kita bilang, Tuhan kalau bisa cepat lalukan ini. Saya nggak kuat Tuhan hidup seperti ini. Saya nggak kuat Tuhan kalau mempunyai keluarga seperti ini. Saya nggak kuat Tuhan kalau saya kuliah seperti ini. Saya nggak kuat kalau bekerja seperti ini. Semua itu Tuhan memiliki rencana yang indah. Kepada siapa? Kepada saudara. Jangan ada ketakutan. Apapun yang engkau hadapi saat ini, percayalah engkau tidak sendiri. Tuhan besertamu senantiasa. Nah, di sini dikatakan, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Loh, ini yang mau Tuhan lakukan. Ini yang mau Tuhan lakukan. Di ayat yang kelima, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita berbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Nah, mulai, loh kok kamu biarkan, kenapa disalahkan, saling menyalahkan? Kita nggak perlu saling menyalahkan. Mari, mau saya katakan, kita yang memiliki kebenaran, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kita percaya ketika Roh Kudus tinggal di dalam saudara, maka Dia yang akan memberikan kekuatan ekstra yang luar biasa bagimu. Kita baca aja ya. Ayat yang 6, kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Jadi tidak ada satupun yang dikurangi. Ternyata harus semuanya itu dengan perfect sekali diaturnya. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Dan 8, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun. Gak bisa, harus menang. Bagaimana caranya? Orang Israel harus dibawa kembali ke Mesir. Jangan sampai dia lepas dari perbudakan kita. Itu. Dan itu Tuhan izinkan. Kalau masalah boleh datang kepada saudara, saudara sudah berdoa, saudara sudah meminta, saudara sudah puasa, mau mengikuti puasa 40 hari 40 malam mungkin ya, seperti itu. Tetapi Tuhan tetap mau mengeraskan hati orang yang Tuhan pakai untuk mengasah engkau. Manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Itu adalah firman Tuhan. Ketika kita saling ditajamkan antara sesama, Tuhan memiliki sesuatu yang indah. Karena engkau dipilih dan ditetapkan oleh Bapa untuk menjadi saksi kemuliaannya. Di ayat yang berikutnya, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Terus dipimpin oleh seorang Musa. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot dan di depan Baal Zephon. Tepat sekali. Tempatnya itu tepat. Apakah Tuhan izinkan? Iya, Tuhan izinkan. Kenapa? Yang satu tidak di utara, yang satu di selatan. Tetapi mereka dalam satu tempat. Sama-sama di tepi pantai itu, di laut itu, sama-sama di depan Baal Peron itu, mereka ada bersama-sama di sana. Apa yang terjadi orang Israel tahu? Tidak tahu awalnya. Tetapi di ayat 10 dikatakan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Ketika orang Israel menoleh, terkejutnya dia dengan luar biasa, kaget. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Begitu orang Israel tahu, orang Mesir
cepat-cepat dia bergerak untuk menyusul. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau sedang dalam keterpurukan, janganlah kejahatan kau lawan dengan kejahatan, tetapi lawanlah kejahatan dengan doa dan air matamu. Percayalah, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan keselamatan, Tuhan yang memberikan kemenangan bagimu. Percayalah, kita gantikan dengan hati yang sabar, kita gantikan dengan pikiran yang positif, maka engkau akan memperoleh jalan keluar yang terbaik. Diam itu adalah emas. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah untuk mencapai satu kemenangan. Itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Orang-orang Israel, saudara dan saya, diizinkan untuk berseru kepada Tuhan. Tidak apa-apa kita meminta kepada Tuhan, siapapun itu. Mungkin engkau dengan orang tuamu yang terlalu ini sekali ya, ketat sekali. Mungkin ya orang tuamu yang selalu memiliki keegoan yang tinggi mungkin, atau siapa saja sudah. Saya tidak akan menyebut terlalu banyak contoh, kita ambil antara orang tua dan anak saja. Seringkali orang tua tidak mengerti kesalahannya, padahal orang tua juga pernah salah kepada anaknya. Demikian pula anak tidak merasa bahwa dia telah menyakiti orang tuanya. Itu dalam konteks yang tidak sadar, karena iblis selalu datang untuk memecah belah. Tetapi ingat, Roh Kudus datang untuk mempersatukan dan memberikan kedamaian. Maka dari itu saudara, saya ingatkan, jangan jauh-jauh dari Roh Kudus. Amin. Bagaimana caranya? Intim dengan Roh Kudus, undang hadirat Allah senantiasa. Bapak, Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita mengundang hadirat Allah itu bukan harus duduk manis. Sambil bekerja itu kita bisa mengundang Roh Kudus loh. Roh Kudus datanglah, jamalah setiap hati, jamalah. Kita pujikan ini ya. Lewat tumbuh dan suka jalan Roh Kudus kita undang. Roh Kudus, pimpinlah. Ketika kita meminta pimpinan dari Roh Kudus, jangan khawatir, dia akan datang dan dia akan memberikan satu kekuatan dan semuanya akan selesai. Hatimu akan menjadi tenang, hatimu akan menjadi teduh, engkau akan menikmati kebahagiaan dan kelegaan yang dari Tuhan. Seperti di dalam doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Saudara akan menikmati bagian ini ketika kita mau membuka hati kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan, dan mereka berkata kepada Musa. Maka tadi judulnya saya beri judul jangan mudah emosi. Di ayat 11 ini, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir mulai emosi? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Orang Israel bersungut-sungut. Apakah ini dosa? Ya, dosa di hadapan Tuhan. Tetapi apakah Tuhan mengampuni? Ya, karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga di dalam perjanjian baru kita telah hidup dalam hukum kasih-Nya. Jangan sampai kita yang menjadi anak-anak Tuhan, yang kita setiap hari membaca renungan firman Tuhan, yang kita setiap hari mengutamakan Roh Kudus tinggal di dalam kita, dan kita menjadi lupa, dan kita menjadi bersungut-sungut, dan kita menjadi marah, kita menjadi mudah panas hati.
Mari jangan mudah panas hati Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari berikan air matamu bagi kemuliaan namanya. Maka dia akan memperhatikan air matamu pasti ditampung dalam kirbatnya. Dan setiap doa-doa yang kau naikkan, Tuhan akan memberikan jawabannya. Di ayat yang ke-13 perhatikan baik-baik. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Apa yang dia katakan? Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Musa memiliki iman yang kuat karena Tuhan yang memerintahkan kepada Musa untuk membawa keluar bangsa Israel ini dari Mesir. Dan Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu, itu adalah janji Tuhan. Keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan, saudara terima hari ini dan sampai selamanya. Amin. Saudara percaya, kalau saudara percaya, saudara menikmati berkat-berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang siang hari ini bersama saya kita menikmati sama-sama renungan firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini ketika saudara menanggapinya dengan hati yang terbuka, tidak membanding-bandingkan, tidak emosian, tidak egoisan. Percayalah, ada berkat yang melimpah di dalam kehidupan saudara. Bukan hanya kepada saudara pribadi, sampai kepada keturunanmu engkau diberkati dan diberkati. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, masalah persoalan boleh ada, tetapi percayalah tidak akan terulang yang kedua kali. Karena apa? Karena saudara diam, karena saudara tutup mulut, karena saudara mengalah untuk mencapai satu kemenangan. Maka di sini dikatakan tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Mikir, mau ganggu saudara mikir, gak berani lagi. Karena kuasa yang ada pada saudara sangat besar. Tidak ada yang bisa melawan karena ada Yesus, karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Maka di ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi beban masalah persoalan saudara, serahkan kepada Bapa. Dia ajaib, dia setia buat kita. Jangan takut, jangan khawatir. Kasihnya tak pernah berkesudahan buat kita. Haleluya. Ini renungan firman Tuhan yang saya sampaikan buat saudara dalam renungan harian setiap hari di dalam program Kita Sehat, Kita Kuat, dan kita bergembira karena janjinya ya dan amin. Kita tetap percaya, jangan tergoyahkan. Mari kita angkat satu pujian saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan setelah pujian ini nanti saya akan berdoa buat saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, saya akan berdoa. Biarlah bersama dengan Bapa, bersama dengan Tuhan, kita melewati semuanya. Pegang erat, saling bergandengan tangan. Kalau saudara sedang melihat program ini bersama-sama dengan keluargamu, mungkin engkau sedang menghadapi satu masalah. Mari kita bergandengan tangan. Saya juga akan bergandengan tangan dengan saudara. Apapun yang menjadi persoalan saudara, apa yang menjadi beban berat dalam himpitan hati dan kehidupan serta jiwa saudara saat ini, kita bergandengan tangan. Percayalah, orang Mesir itu tidak akan engkau lihat mulai hari ini sampai selama-lamanya. Persoalan yang datang kepadamu, engkau tidak akan mengalami yang kedua kali, karena Tuhan sanggup untuk membuatnya lenyap dari kehidupan saudara. Percayalah, bersama Bapa kita lewati semua.
Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau melihat tangan-tangan kami yang sedang bergandengan Bapa. Kami tidak mau terlepas dari gandengan dan cengkeraman dari tangan kudus-Mu ya Bapa. Ketika kami tidak sanggup, ketika kami tidak mampu Tuhan untuk menghadapi semua masalah persoalan di dalam kehidupan kami, dalam keuangan kami, dalam rumah tangga kami, dalam hubungan suami istri ini Bapa, dalam hubungan orang tua dan anak, dalam hubungan menantu dan mertua Tuhan. Saat ini juga Bapa, kami taruh di dalam misbah kudus-Mu dan kuasa kehadiran-Mu yang akan mengubah semuanya untuk menjadi yang nikmat dan sejahtera Bapa. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bangga memiliki Engkau, Bapa yang setia, dan perenungan firman-Mu saat ini buat kami sangat menguatkan, karena Musa telah mengatakan, jangan takut lagi, karena orang-orang Mesir tidak akan pernah engkau lihat sampai selama-lamanya, karena Tuhan yang berperang gantikan kita semuanya. Percayalah saudara, ketika firman Tuhan di ayat 14 menjadi bagian saudara dan saya, maka saudara dan saya akan terbebaskan, saudara dan saya akan terlepaskan, karena Tuhan sendirilah yang berperang gantikan kita. Masalah persoalanmu, apapun yang sedang terjadi saat-saat ini dalam kehidupanmu, Bapak terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba bersyukur dan Kau turun tangan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan kemurahan-Mu Bapa selalu menyertai mereka. Mereka tidak akan pernah terpisah dari kuasa kasih anugerah-Mu, karena kami selalu ada dan kami selalu hadir bersama dengan mereka, baik yang di rumah, baik yang di kota, baik yang di desa Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau selalu bersama dengan mereka melalui program Renungan Harian Kita Sehat, Kita Kuat. Di dalam nama Yesus, biarlah program kami ini Tuhan boleh menjadi berkat buat mereka semuanya yang melihat tayangan ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kasih anugerah-Mu Bapa, kami terima sukacita yang besar dari sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.